Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasadasa 112. Nih aku rekam aja cepet-cepet aja karena ini aku waktunya agak mepet sama sholat Jumat, jadi aku rekam aja cepet-cepet aja perihal bahasan dari episode yang bener-bener sukses mengocok perut ini ya. Jadi ya saja aku mulai bahas singkat dari Kamar Tergabung episode ke-31 kalau nggak salah ya. Nanti bakal aku jelasin kok kenapa kok episode ini benar-benar sukses banget mengocok perut. Karena ini di awal episode kan dimulai dengan si Soma, Hanto sama Sachika ya yang notabene mereka tuh lagi belajar lagi nyoba dapat job di dalam depannya si Soma sama Sachika ya kan ini yang dapat job kan si Habib Pare kan. Mereka dapat job itu buat ngurus kumbang atau buat melihara kumbang. Nah, di sini Hanto juga ikut bantu karena dia juga sekalian bawa buku bawa buku tentang tata cara ngerawat kumbang aja dibilang. Jadi ya kedatangannya Hantu dia cukup membantu karena mereka juga kan bisa bilang nggak tahu caranya gimana kan, jadi ada si Hantu datang buat bantu dan ada selesai pekerjaannya kan. Dan rencana sih mereka mau ngadain kayak pesta makan-makan bersama gitu, tapi si Hantonya bilang kalau dia tuh nggak ikut dulu karena dia mau ada urusan. Nah pas dia balik kebetulan dia di pintu keluar Ibu Para itu dia papasan sama laki ya. Nah pas dia papasan sama laki itu lucunya apa, dia kayak saling nutup-nutupi jalan gitu akhirnya sama si kan dia kayak karena si laki mungkin agak sebel kali ya sama si ini yang lucu sih. Ini titik awal momen lucunya sih, dimana si Hantu tiba-tiba celananya ditarik sama si laki terus dilempar keluar toko. Lucu sih itu, bener-bener dilemparnya sampai si Hantunya bener-bener kelempar gitu ya. Ya wajar sih Granito, soalnya kalian kan inget loh Granito kan fisiknya 2 kali lebih gede dari manusia normal. Dan kenapa waktu Hantu celana tadi dia harus ngedesak kayak harus ngedesak dulu itu loh, anjir lah, harus banget sih Hantu ngedesak anjir. Tapi lucu sih itu, tiba-tiba dia aja ngek ditarik ber langsung dilempar gitu. Ada lucu sih. Dan karena tindakannya si laki dia jadi diomongin sama Sachika dan Soma karena kayak kayak gini deh reaksinya Hanto kalau si laki ketemu Hanto kan kayak dingin banget gitu, kayak soal dia kayak risih gitu, risih atau gimana gitu, makanya ada kayak kayak sedikit dinasehati lah kalau Hanto itu memang orang baik. Jadi kalau semakin dikenal kalau dia mau mengenal Hanto lebih dalam dia bakal tahu kalau Hanto itu orang baik. Nah si Soma ngomong gitu nggak usah kasih lagi ya. Cuma agak lucu aja sih perihal Hanto ya, yang ternyata urusan yang dia lakuin sama siapa dia tuh nggak bisa bilang dia nggak bisa ikut makan-makan sama Soma dan yang lain itu ternyata adalah dia ini ngelanjutin penyelidikan ini dia soal mencari orang keberadaan dari keluarga orang tuanya si Soma, yaitu si keluarga Inoue berarti ya. Jadi ya dia mulai ke satu rumah, tanya ke rumah yang kebetulan nama pemilik rumahnya itu mirip, yaitu si Inoue Michiru. Dan pas dia tanya soal itu ternyata si pemilik rumahnya tiba-tiba kayak gimana kayak agak panik gitu ya. Maksudnya panik kayak nanyain keberadaan orang bernama Michiru karena ini kalau dari looksnya sih kayak pemilik rumahnya kayak surem banget ya, kayak mungkin dia lagi kena masalah atau gimana gitu. Dan ternyata di sini ya terungkap kalau Michiru yang dicari di sini adalah seorang cowok. Jadi ya bukan Michiru yang dicari sama si Hanto, tapi kebetulan namanya mirip, cuma dia cowok itu aja. Dan ternyata akan karena memang sepertinya ini orang ini memang benar-benar berbantuan, ya udah sama Hanto sekalian dibantu kan, sekalian tanyain soal ciri-cirinya si Michiru yang hilang ini kayak gimana gitu buat sekalian dibantu. Dan di sini dijelaskan kalau sama si ceweknya ini kalau Michiru yang dimaksud adalah adiknya ya, di mana adiknya itu sudah hilang selama 2 minggu kalau nggak salah, udah hilang selama 2 minggu waktu di hari saat si kakaknya ini mau si ceweknya ini mau ngenalin pacarnya ke si adiknya. Jadi kan ada momen dimana kayak ya mungkin bisa bilang kayak si kakaknya ini punya pacar baru. Nah si kakaknya ini mau ngenalin pacarnya ini ke adiknya. Nah adiknya yang bisa dibilang excited karena kakaknya punya pacar baru, akhirnya dia mau pergi ke tukang cukur buat buat biar bisa dipakai buat potong rambut biar rapi aja sih, biar kelihatan rapi dan kelihatan ganteng lah bisa dibilang ya. Jadi pas dia pergi ke tukang cukur itu dia nggak balik-balik selama 2 minggu. Nah itu bikin si kakaknya tuh khawatir sampai akhirnya kan dia jadi kayak lesu gitu kan karena adiknya itu hilang tanpa kabar, dan itu 2 minggu loh. Nah di sini dari deskripsi yang dijelaskan sama si nama kakaknya Harukasan ya nama itu, dia aku lupa nama siapa, nanti aku
kalau bisa kalau nemu aku cantumin di sini. Nah, dari semua keterangan itu si Hanto itu kan akhirnya memutuskan buat bantu si cewek ini dulu karena dia merasa kalau ada indikasi keterlibatan Granioto di hilangnya si Michiru-san yang cowok ini. Nah, pas dia lagi jalan ke tempat tukang cukur yang dimaksud, kebetulan dia papasan sama laki ya di sebuah di tengah jalan. Yang ternyata si laki itu juga kebetulan banget dia tuh lagi jalan ke tempat yang sama karena katanya sih dia dapat kabar kalau pemilik toko puding langganannya dia itu hilang juga selama 2 hari hilang dan terakhir kali kelihatan itu di toko cukur yang sama dengan yang bakal didatangi sama si Hanto. Ya udah, meskipun dengan berbagai macam kayak cekcok kecil antara mereka berdua, akhirnya mereka barengan datang ke sana. Nah, di sini lucunya nih, gimana sih dia kan aslinya kalau laki ya kan pengen langsung ngelabrak kan, jadi ya udah gak pakai basa-basi langsung ngelabrak ke dalam. Nah, si Hanto nyegal itu, jadi dia lebih milih buat melakukan pendekatannya lebih pelan-pelan dulu. Dia mau ya jadi kayak ya pendekatan pelan-pelan ala-ala jurnalis nyari informasi lah. Jadi dia pura-pura jadi pelanggan terus kayak ngajak ngobrol si pemilik tukang cukurnya kayak agak mancing dengan beberapa pertanyaan dan surprisingly tukang cukurnya ini agak sedikit panik ya waktu si Hanto nyebut nama Michiru. Jadi dia kayak agak sedikit panik dan itu kalau bisa dibilang kayak sisi anxiety dari si pemilik tukang cukurnya, terus juga pengambilan gambar dan juga angle kameranya tuh benar-benar mendukung banget loh suasana. Jadi kayak di sisi lain si pemilik tukang cukurnya kayak agak panik, tapi juga suasana creepy-nya kerasa karena angle kameranya benar-benar mendukung. Ini gila sih. Ini aku jujur salut loh dari beberapa episode terakhir ini kamera gabung ini benar-benar merhatiin banget soal ini loh, terutama dari kayak menghasilkan suasana tertentu kayak suasana creepy, suasana lucu itu benar-benar diperhatikan banget dari berbagai macam sisi, mulai dari gimana acting para cast-nya, dialognya, angle kamera ya benar-benar diperhatiin loh di sini. Jadi aku suka sih. Dan singkatnya ya udah bisa dibilang si pemilik tukang cukurnya udah mulai kepancing sama pertanyaannya Hanto. Nah, di sini tinggal buktinya aja dan gak pakai lama langsung nemu loh di sebuah plastik sampah ya, kantong plastik sampah yang di situ ada kayak gelang sama sebuah HP yang dimana casing HP dan warna casing HP sama warna gelangnya ini mirip sama yang dipakai sama si Michiru yang cowok ini, yang si adiknya si korban ini mirip loh. Jadi ya udah terbukti di sini si pemilik toko ini adalah seorang Granioto. Cuma di sini Hanto nggak bisa langsung ngelabrak karena apa? Di saatnya bersamaan di situ masih ada pelanggan lain. Dia nggak mau gegabah dan bikin si pelanggan ini kenapa-napa. Makanya dia milih diem dulu. Nah, karena kayak kan biasa agak lama tiba-tiba si lagi ya nggak pakai basa-basi langsung nyelonong. Dia nggak sabaran langsung nyelonong dan ya udah dia akhirnya tadinya malah bikin si pemilik tukang cukurnya panik karena dia tahu kalau soal laki yang ternyata kan yang sudah jadi buronannya Stomat Corporation dan langsung muncul di akhirnya wujud Granito dari si tukang cukurnya itu si Granito Reaper namanya kalau salah, yang bentuknya yang base-nya itu dari berala sembah dan namanya itu bukan REAPER bukan tapi RIPPR nggak usah singkat kalau alfabetnya ya. Jadi kayak ini referensi dari Jack the Ripper kalau salah namanya kayak ya mirip lah Reapernya Jack the Ripper sama Reapernya Reapernya Grim Reaper. Jadi ya mirip lah. Dan di sini udah ada si Hanto berhasil nyuruh si pelanggan yang lagi dicukur sama si Granito ini buat kabur dan akhirnya terjadi kejar-kejaran antara Hanto sama Lakiat yang mengejar si Granito Reaper yang lagi kabur. Dan di sini ya ini bisa dibilang puncak komedi juga sih, di mana si Granito Reaper ternyata ini ternyata bisa punya kemampuan untuk menembakkan sebuah cairan dari mulutnya yang ternyata caranya itu benar-benar lengket banget dan kebetulan caranya itu kena ke tangannya si Hanto sama Lakiat. Jadi akhirnya mereka kayak kejebak di situ ya. Mirip ini lah, mirip salah satu episode filmnya di Naruto ya, pas Naruto sama Sasuke tangannya kejebak di sebuah lendir yang kuat banget, nah kayak gitulah. Dan karena hal ini juga akhirnya si
Garden Reaper berhasil kabur. Di mana sih ini jadi momen misalnya cukup momen yang rada komedi sih. Di mana kayak Hanto sama Lakia saling tarik-tarikan biar bisa lepas, di mana si Hanto ditendang sama Lakia, terus si Hanto Hanto kehantam tiang listrik gara-gara ditarik sama Lakia ketabrak nabrak pagar, terus ada si Hanto tiba-tiba keplanting terus pantatnya niban kaktus, terus juga pas jatuh Lakia jatuh mukanya ketimpa semen putih lah. Astaga, itu bener-bener anjir, ini bener-bener puncak komedi sih. Ada aja kejadian itu, jujur aja aku pas lihat bagian itu ngakak banget aku. Berapa kali aku lihat itu ngakak aku jujur aja. Karena ada aja komedinya, dan akhirnya kan si Hanto sama lagi balik ke Habib Pare buat ya minta tolong Sachika buat ngelepasin tangannya mereka lagi kejerat kan, dan nggak bisa karena bener-bener keras banget ini bisa dibilang kayak jeratannya nih bener-bener keras banget sampai ya dipukul pakai palu sama Sachika nggak mempan, digergaji pakai chainsaw nggak mempan, mau sampai mau dibom pakai dinamit loh sama Sachika saking dia keselnya nggak hancur ini. Dan di sini ya cekcoknya si Lakia sama Hanto masih berlanjut, apalagi jika di mana si Lakia itu kayak menghantam si Hanto dengan berbagai macam fakta yang terjadi selama ini ya, mulai dari si Hanto yang asal bogem si Soma karena waktu dia tahu Soma adalah Granjoto dan juga anggota keluarga Stomach, terus juga Hanto yang kayak gampang banget dimanfaatin Kenzo Suga, terus juga perihal Hanto yang telah nyadar soal keberadaannya Bitter Gabu, terus juga dia nggak bisa bedain Soma yang asli sama Bitter Gabu kayak gimana. Itu benar-benar dar jadi kayak dihantam semua itu fakta-fakta ke mukanya si Hanto, jadi kayak Hantonya kayak langsung lemes gara-gara tertimpa tsunami fakta sebanyak itu. itu lucu sih. Tapi ya di ini juga misalnya Hanto juga kayak nggak emosi berlebihan, cuma kayak lucu aja, emosinya lebih karena emosi lucu sih, dimana kayak si Hanto itu nggak benci Granito tapi dia cuma nggak suka sama Lakia, pun juga Lakia sebagian dia bukan benci sama manusia, dia cuma nggak terlalu suka sama Hanto, jadi kayak gitu ya, agak lucu aja. Dan juga akhirnya juga ditutup dengan bagian dimana ada beberapa Gojutsunya Soma yang ngasih tahu kalau si Granito Reaper ini udah ketemu dia sembunyi di mana. Dan meskipun ya ada bagian lucu juga di mana mereka si Sachika nggak tahu si Gojutsunya ngomong apa karena nggak ada Soma kan. Nah si Hanto ngiranya kalau si Gojutsunya mau masuk ke Valen Basret dia, tapi ya langsung ditranslatein sama si Lakia ya, kalau para Gojutsu ini sudah mengetahui keberadaan si Granito Reaper ya sudah, singkatnya mereka datang ke sana meskipun dalam kondisi di mana Hanto diseret-seret sampai compang-camping dia gara-gara itu. Ya ada compang-camping, mukanya udah kena tanaman segala macam ya, jadi kayak kondisinya udah bener-bener lusuh banget gara-gara sama Lakia ditarik-tarik gitu si Hanto yang memang lagi kejebak sama dia. Dan di sini akhirnya mereka ketemu sama si Granito Reaper yang lagi sembunyi di sebuah kuil ya kalau salah. Dan akhirnya di sini terjadi pertarungan antara Commander Flam dan juga Commander Valen lawan Granito Reaper, di mana dia juga Henshin sequence-nya pun juga lawak, di mana si Hanto keperangkap di sequence pudingnya si Commander Flam, dan dia sampai kayak agak kelelep di sana. Terus juga akhirnya dia dan juga ya melucunya aku sering di sini aja, itu aku sulit jelasinnya karena memang momennya cukup terlalu lawak buat dijelasin sih. Dan di sini terjadi pertarungan antara dua rider ini lawan si Granito Reaper yang bisa dibilang ya mereka masih belum bisa kompak banget ya. Tapi ada momennya di mana mereka kerjasama cukup unik tapi sekaligus lucu, di mana ada bagian di mana si Flam itu nyoba nembakin Flame Breaker dia, tapi dengan cara nyantolin tembakan nyantolin triggernya ke jidatnya si Valen. Terus juga bagian di mana si Valen itu muter buat lakukan dropkick ke si Granito Reaper. Itu unik sih tapi unik juga lucu gitu, karena ya meskipun mereka terlihat kayak masih belum bisa sinkron, tapi secara langsung mereka juga ternyata kerjasamanya cukup epic loh. Dan akhirnya gara-gara satu kejadian kan ada bagian di mana si Granito Reaper kayak melakukan serangan yang rada ngasal ke mereka kan, dan akhirnya satu serangannya tuh kena ke jeratannya dari tangannya mereka berdua, dan surprisingly jeratannya langsung hancur. Jadi mungkin karena saking tajamnya itu ya tebasannya si Granito Reaper, makanya jeratan yang ngikat tangannya Hanto sama Lakia itu juga akhirnya lepas. Dan di sini akhirnya mereka
jadi bisa bertahan lebih leluasa meskipun ada bagian di mana si Hanto sama Lakia keperangkap lagi, tapi kali ini yang keperangkap adalah tangannya Lakia sama kakinya Hanto, dan Hanto diseret-seret lagi tapi nggak lama kok. Jadi ya langsung ada bagian di mana si Hanto akhirnya sama Lakia akhirnya bisa ngelepasin diri lagi dengan memanfaatkan serangan sabetannya si Grandio Reaper, dan akhirnya di finishing. Cuma ya sayangnya si Grandio Reapernya kabur ya, jadi dia kabur kayak dengan ganti kulit, jadi dia biar Trias Solaris itu kayak kena, tapi nah dia udah kabur, yang kena cuma kulit luarnya dia doang yang udah ganti kulit. Ya udah di sini akhirnya ya bisa dibilang mereka gagal ngalahin si Grandio Reaper karena Grandio-nya kabur duluan. Dan di sini tiba-tiba ada momen di mana si laki kayak ke-trigger lagi, agak sedikit ke-trigger, di mana dia pas ngelihat bekas tebasannya si Grandio Reaper yang ada di pohon di sana itu, dia seketika teringat soal kematian adiknya itu si Komel. Jadi ya kayak jadi nimbulin asumsi kalau sepertinya si Grandio Reaper ini ada hubungannya dengan kematiannya si Komel. Ini ada dua kemungkinan ya, antara memang si Grandio Reaper-nya adalah yang benar-benar ngebunuh si Komel, ya bisa ngebunuh secara random aja, atau mungkin dia memang yang ngebunuh tapi disuruh sama pihak lain. Ya kemungkinan besar ini mungkin ya pihak Stoma Corporation, entah siapa, tapi ya yang terbesarnya si Tante Grota kan, si Grota Somachi yang notabene kan juga sama-sama punya senjata sabit kan. Aku ya mikirnya selama ini kayak gitu sih. Kalau yang bertanggung jawab atas kematiannya Komel sih feelingku ya si Grota. Ya siapa lagi, karena memang kan dari bekas luka di punggungnya Komel kan, ini kan bekas luka sabetan bendanya yang gede banget kan. Feelingku itu kayak tebasan sabit ya. Siapa lagi yang punya senjata sabit kalau bukan Grota kan, kalau sistem Corporation. Kalau si Grandio Reaper kan dia statusnya kan cuma Grandio pekerja. Jadi ya aku rasa dia nggak punya wewenang sampai setinggi itu sih kalau untuk eksekusi sesama Grandio pekerja, meskipun ya Grandio pekerja lain ini bisa dibilang yang mau dieksekusi ini kan kinerjanya nggak becus itu, tapi ya dia nggak punya peluang, nggak punya wewenang buat itu. Kalaupun ada ya mungkin dia dapat perintah dari atasannya lagi, yaitu ya pihak keluarga Stomat, mungkin gitu ya. Jadi ya bisa dibilang di awal episode ini diawali dengan beberapa adegan yang cukup mengocok perut, tapi ditutup dengan adegan yang mulai serius gini. Jadi kayak mungkin bakal di puncak konklusi antara relasinya Hanto sama Lakia ini bakal dimulai di sini, dan mungkin bakal puncaknya ya ada di episode 32 nanti, di mana akhirnya terjadi team up yang epic antara pengguna dua pengguna Flash Time Gear, yaitu Valen Frappe Custom sama Flam melawan Grandio Reaper. Kalau ya protagonisnya sejauh ini itu aja sih. Dan aku coba melipir dikit ke pihaknya pihaknya keluarga Stomat yang bisa dibilang ya mulai jadi kayak kejadian pasca pengambil alihan mereka, perusahaannya mereka dari kok ngebeli aku, pasca pengambil alihan kepemilikan dari perusahaan Stomat Corporation ke tangannya keluarga Jardak ya. Di mana sini ya udah jadinya kan si Langgo kan jadi jadi diturunkan ke bagian promosi kan, dan di sini kelihatan sih kalau dia kan dari gelagatnya si Jeep ini kelihatan kalau dia itu memang nggak punya pengalaman dalam mengurusi perusahaan gede. Karena apa? Dia kan kayak nyuruh si Langgo buat meningkatkan omset penjualan dari Stomat Corporation yang memang lagi jatuh kan, karena ya si Langgo bilang kalau Stomat Corporation katanya hampir bangkrut ya karena omsetnya mereka menurun. Mungkin karena perihal banyak Grandio pekerjaannya mereka yang dikarenakan sama gabudanya lain ya, makanya akhirnya distribusi human price-nya jadi menurun, dan juga omset penjualannya mereka juga ikut turun di sini. Ya nggak tahu sih apakah Stomat Corporation ini cuma bergantung pada penjualan Dark Snake, atau mungkin juga penjualan jajanan lainnya juga turun omsetnya. Jadi ya kayak meskipun ada jualan lainnya, tapi jualannya juga nggak bisa ngangkat omsetnya yang lagi di bawah banget nih, kayaknya sih gitu ya. Nah, melihat hal ini kan sebenarnya ya wajar sih kalau mereka tuh pengen meningkatkan produksinya mereka biar omsetnya naik lagi. Tapi ya di sini Langgo milih buat melakukan itu pelan-pelan, karena ya dia kayak nggak mau gegabah gitu, karena ya wajar sih, karena kan bisa dibilang si Langgo yang lebih tahu soal mengurus perusahaan kayak gimana. Jadi dia tahu kalau buat bisa tahu udah tahu timingnya buat naikin omsetnya kayak gimana, timing yang tepat, terus cara kayak gimana dia lebih tahu. Cuma di sini si Jeep itu ngotot harus saat ini juga biar untuk naikin omsetnya lagi. Jadi kayak ya gimana ya kayak gini lah, ibaratnya kayak kalau bocah kemarin sore tiba-tiba dikasih jabatan penting ya kayak gini. Jadi kayak jalanin perusahaannya kayak serampangan banget, di mana kayak dia itu nggak peduli kayak caranya gimana, yang penting harus untung besar gitu. Jadi ya
kelihatan banget lah jomblangnya ya antara si apa pemikiran si Ranggo sama si Jeep ini. Ranggonya lebih berpengalaman sama Jeepnya kayak masih bocah kemarin sore kelihatan banget lah perbedaannya. Jadi emang dia dibilang ya kan sebenarnya di sini tujuannya si Jeep kan cuma pengen balas dendam ke si Ranggo kan. Jadi ya dia benar-benar gak punya pengalaman, gak punya skill dan pengalaman sama sekali dalam urusan ngelola perusahaan. Jadi ya benar-benar ya itu tadi. Jadinya kayak aduh aku bingung sih jadinya kayak bener-bener jadi kayak Stoma Corporation jadi kayak agak makin kacau ini sih bisa dibilang nggak tahu sih gimana nanti ke depannya sama Corporation waktu selama dipimpin sama dua bocah bau kencur ini yaitu si Lisa sama si Jeep dan coba mirip lagi ke Lisel di mana di sini ya bisa dibilang tingkah menyebalkannya menambah lagi di sini di mana dia tuh mampir lagi ke dunia manusia terus mampir ke toko barang antik terus juga dia lihat tuh kayak mau niatnya mau ngeborong semua barang yang ada di sana tapi pas mau dimintain bayaran sama pemilik tokonya dia kayak malah tanya kenapa aku harus bayar jadi kayak gimana ya kayak dia tuh antara dia memang nggak tahu kalau itu di sana dia harus bayar atau dia memang nggak mau bayar karena dia merasa kalau dia tuh anak orang kaya yang apa-apa ya harus dituruti gitu jadi kayak bangsat banget ini ini sorry aku ngomong kasar tapi emang bangsat banget nih si Lisel ini bener-bener ini dari bocil kematian nih si Lisel ini yang notabene kayak tipikal orang kaya yang anak orang kaya yang manjanya minta ampun manja mampus beda terus juga senanya sendiri ya kayak gini nih dan karena ditagih bayaran ini malah, akhirnya dia malah nyuruh salah satu pelayannya apa salah satu butlernya dia yang kayaknya sih bisa dibilang salah satu Kenzokunya si Boka Jardak ya kayak ya kayak ibaratnya kayak agennya para keluarga Stomat jadi kayak pelayannya mereka buat nyiksa si pemilik toko barang antik ini dan kebetulan kejadian ini di apa dilihat sama si Soma yang memang kebetulan lagi lewat kan dia kan Soma kan waktu itu baru aja balik dari toko kue yang dia datangi sebelumnya kan yang pemilik tokonya bisa dibilang kayak agak sedikit sas ya dimana sepertinya pemilik toko jajanannya ini bakal punya peran penting ke depannya nanti karena kan sebenarnya kayak dia kayak disorot banget gitu di episode sebelumnya terus juga yang dimana juga dia kayak ngasih permen karamel ke si Soma terus saya Soma ngeluarin apa berhasil ngeluarin Gojizo balik di si karamel Gojizo ya terus kan akhirnya singkatnya Soma kan akhirnya pulang beli jajan di sana dan kebetulan dia dengar ada suara teriakan dan teriakan itu ternyata berasal dari si pemilik toko barang antik yang disiksa sama si butlernya Lisel dan terjadi pertarungan di antara si Kamete Gabu lawan butlernya si Lisel dan dia bisa dibilang fighting style-nya gila sih bener-bener taktikal banget loh dan jadi kayak jalan lebih elegan, santai. Tapi setiap kali dia ngedamage itu bener-bener damage-nya gede banget loh. Jadi memang serangannya bener-bener mematikan banget nih si butlernya si Lisel nih. Dan di tengah pertarungan ini tiba-tiba kan si Lisel kayak nginterupsi kan di mana dia kayak pengen ngajak si Soma ke satu tempat buat ngobrol bisa dibilang. Dan di sini langsung bersambung ceritanya. Jadi ya bakal penasaran sih apa yang dibicarakan sama mereka karena sepertinya di episode berikutnya ini kalau lihat dari previewnya episode berikutnya ini bakal fokus ke dua hal ya yaitu perihal puncak konklusi dari relasinya Hanto sama Nagia dan juga perihal pembicaranya mungkin apa soal topik pembicaranya bakal dibahas sama Soma dan juga Lisel ya makanya penasaran ini Lisel mau bahas apa nih ke si Soma karena ya aku jujur aja masih gak bisa positif sih perihal mereka tuh mau bahas apa karena ya tahu sendiri kan si Lisel tuh menyebalkan apa jadi kayak mungkin dia kayak mau ngiming-ngiming Soma apa gitu dan juga makanya dimana di sini kayak dia mau bujuk Soma dan dia kayak maksa Soma atau gimana gitu kan setahu dia kan Lisa kayak gimana kalau dia mau sesuatu dia harus dikabulin kalau nggak dikabulin dia pasti bakal marah gitu ya kayak gitulah pokoknya kalau perihal episode 32 episode 31 ini jadi ya intinya kalau episode 31 ini cukup bagus ya sebagai episode yang sesi cooldown. Jadi sebelum nanti arc ketiga ini bakal jalan lebih serius lagi. Ini dari sesi cooldownnya benar-benar bagus karena karena selipan dari komedinya benar-benar pas dan juga nggak lebay. Jadi benar-benar sukses banget bikin ketawa. Dan juga ditutup dengan penutupannya yang notabene bisa dibilang agak intens di mana sih lagi ditutup dengan lagi yang kikat lagi sama kematiannya Komel juga cukup bagus sih karena bakal jadi development bagus buat dia sama Hanto nanti. Jadi ya menurutku episode cukup masih menarik sih. Jadi ya ini bisa dibilang episode awal-awal dari arc ketiga ini masih cukup bagus. Jadi ya so far jadi ya memang benar-benar bagus lah. Hiroki Uchida ngegarap episode ini. Jadi kalau nggak salah episode berikutnya itu masih dia yang nulis ya. Aku lupa sih siapa. Kayaknya masih Hiroki Uchida yang nulis episode 32 nanti. Jadi ya tunggu aja kayak gimana ceritanya. Jadi emang menarik aja sih kalau bisa dibilang.
Dan oh iya, ini soal info dari kamera final formnya Gabus juga udah muncul ya. Tapi aku nggak yakin bisa bahas sih. Jadi ya mungkin bakal coba aku cari waktunya lah buat bahas dikit-dikit. Tapi kalau nggak, tapi aku nggak bisa janji ya sekali lagi karena memang kayaknya bulannya bener-bener sibuk banget. Jadi aku nggak bisa, aku agak sulit ngatur waktu. Ini jujur aja aku baru bisa dapat waktu buat bikin bahasa singkat sekarang loh. Jadi ya, jadi perihal bahasanya final form Gabus yang lebih lanjut aku juga masih belum bisa janjiin. Terus juga bahasan soal rumornya Zetsu yang juga mulai kenceng sekarang sih kayaknya aku masih tahan dulu ya. Jadi aku mau nahan dulu sedikit. Jadi ya daripada kayak cuma bahas rumor doang, takutnya kan kayak kayak biasa aja gitu ya. Aku mau nyoba nunggu lagi siapa tahu bakal ada info tambahan soal Zetsu. Jadi ya sabar aja tunggu dulu. Dan juga ya, tapi aku juga sama nggak bisa janji bakal bahas sih. Jadi aku mau nyoba pantau keadaan dulu aja intinya. Jadi oke lah. Sekian dulu dari video kali ini. Like dan share videonya kalau suka dengan video kali ini. Subscribe juga channelku kalau suka dengan pembawaanku channel ini. Kalau ada yang mau kalian koreksi atau mau kalian tambah juga bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link sawarnya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadis 412.